Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Didik Pras. Di video kali ini kita akan belajar ya teman-teman. Kita akan belajar pengukuran tegangan pada baterai. Jadi di depan saya ini sudah ada beberapa baterai. Ini adalah baterai jam yang biasanya kita gunakan di jam atau juga perangkat elektronik seperti kalkulator. Ini baterai HP. Ini mereknya Evercross, dan ini adalah baterai kotak 9 volt. Dan yang terakhir adalah baterai Li-ion 3,7 atau baterai center ya teman-teman. Jadi kita akan melakukan praktek pengukuran atau belajar mengukur tegangan pada baterai menggunakan avometer. Jadi video kali ini kita khususkan untuk teman-teman yang sedang belajar atau baru ingin memulai belajar pengukuran tegangannya pada umumnya. Pertama kita siapkan avometer teman-teman. Di sini saya menggunakan avometer digital yang harganya cukup murah, hanya 30 ribuan. Oke, untuk hal yang pertama yang harus kita lakukan dalam pengukuran adalah menentukan selektor atau skala yang akan kita gunakan pada selektor voltage ya. Jadi baterai ini tegangannya DC, kita arahkan selektor ke DC ya teman-teman. Kita pasang ke selektor yang 20 saja, karena tegangan yang paling tinggi atau tegangan baterai yang paling tinggi adalah 9 volt. Jadi kita gunakan skala 20 VDC. Baiklah, kita mulai dari yang paling kiri aja. Kita mulai dari yang paling kiri, yaitu baterai 3,7. Hal yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan adalah polaritasnya ya. Jadi kalian amati polaritasnya. Ini adalah kutub negatif dan ini adalah kutub positifnya. Untuk probe-nya sama, yang merah positif, yang hitam negatif. Ini hitam COM dan ini adalah V. Yang merah positif. Lalu yang merah kita pasang ke probe kutub positif dan hitam ke kutub negatif. Tegangannya terbaca 2,96, menandakan baterai ini sudah drop dan perlu dicas ulang. Seharusnya normalnya adalah 3,7 dan bahkan untuk setelah dicas adalah Vmax nya adalah 4,2. Lalu kita akan beralih mengukur ke baterai kotak 9 volt. Lalu bagaimana Bang untuk baterai seperti ini? Baterai seperti ini menggunakan kutub yang ada tandanya teman-teman. Di samping kiri kanannya itu ada tanda positif dan negatifnya. Jadi kalian tinggal lihat saja. Kebetulan yang kecil ini positif, yang besar negatif. Dan di sini terukur 7,68 yang menandakan baterai ini juga sudah drop. Harusnya 9 volt ya teman-teman untuk baterai ini. Lalu jika terbalik ya seperti ini, jadi keluar tegangan minus 0,7 ya. Jadi tidak sulitnya membacanya kalau terbalik. Jadi polaritas itu harus benar-benar diperhatikan ya. Lalu kita coba untuk mengukur baterai handphone ya teman-teman. Untuk baterai handphone ini tandanya ada di bodinya biasanya. Jadi ada tanda plus dan min ya di bodi ini terlihat ya. Jadi untuk teman-teman yang bingung menentukan polaritasnya, di bodinya itu biasanya sudah ada. Kita gunakan cara memegang avo model sumpit ya teman-teman. Model sumpit seperti ini sangat memudahkan kita dalam pengukuran. Ini terukur 0,96 atau 97, jadi ini baterainya sangat drop. Next kita ke baterai yang terakhir, yaitu baterai A2. Ini spesifikasinya 1,5 volt ya teman-teman. Jadi harus terukur seperti itu. Kalau nilainya drop, ini kutub negatif, yang ada pentolannya ini kutub positif. Kalau nilainya drop, berarti baterai ini sudah rusak. Nah ini rusak ya teman-teman, 0,5 ya, bahkan sangat jauh sekali. Ini baterainya sudah rusak. Oke teman-teman, sudah berakhir sudah ya kita mengukur baterai tadi.
Jadi kesimpulannya untuk pengukuran ya teman-teman, untuk pengukuran hari ini kita sebenarnya sedang praktek melakukan pengukuran tegangan ya, tetapi menggunakan media baterai. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kutubnya atau polaritasnya ya teman-teman dalam melakukan pengukuran. Jadi supaya tidak salah ya dalam melakukan pengukuran. Jadi supaya akurasinya juga tepat. Untuk skalanya sendiri diperhatikan. Jadi untuk skala itu kalau bisa jangan terlalu jauh. Misal kita mau mengukur 220 volt, kita pindah selektor ke yang 1000 ya teman-teman. Kalau ke 200 ya tidak terbaca. Kalau ke 5 volt ya kita pindah selektor ke 20. Lalu bagaimana jika kita mengukur 3,7 tetapi selektornya di 200? Jadinya ya seperti ini. Akurasinya kurang ya. Ini terbaca 3 volt. Sebenarnya tadi 2,9 ya sebenarnya. Nah, jadi akurasinya semakin jauh ya. Seperti itu. Jadi usahakan skala selektornya itu tidak terlalu jauh. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan komen. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe. Saya Didik Pras, terima kasih telah menonton.